Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ruang kolaborasi modul 1.1 untuk kelompok 1. Anggota kelompok kami terdiri dari Agus Sumarno, Ahni Rahmiati, Laila Dewi Sartika, Juju Julaiha, Tresya Citra Oktarin, dan Nursyah. Sesuai dengan tema modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada pertanyaan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya, khususnya di daerah Bogor. Filosofi Ki Hajar Dewantara terdapat kodrat, yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam dijelaskan bahwa pendidikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, sementara kodrat zaman bahwa pendidikan menyesuaikan dengan perubahan dan tantangan zaman yang bergerak sangat cepat. Ini dia semboyan terkenal Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberikan contoh dan teladan yang baik. Ing Madjo Mangun Karso, di tengah kita memberikan ide dan gagasan, serta Tuturi Handayani, di belakang kita memberikan dorongan dan motivasi. Baiklah, saatnya kami mempresentasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara kaitannya dengan sosial kultur yang ada di wilayah kerja kelompok kami. Apa kekuatan sosial kultur yang ada di wilayah Bogor? Bogor yang lebih dikenal dengan kota hujan secara geografis merupakan wilayah perkebunan dan pertanian. Pertanian yang ada terdiri dari pertanian tanaman pangan, sayuran, hortikultura, serta perkebunan. Tanaman pangan, padi, dan umbi-umbian tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di seluruh wilayah Bogor. Sosial kultur yang ada di wilayah Bogor terkait dengan kodrat alam yang ada harus dimaksimalkan dengan baik sehingga menjadi kekuatan bagi masa depan generasi muda bangsa. Sementara kodrat zaman adalah tentang bagaimana potensi yang melimpah ini akan menjawab perubahan, tentang bagaimana generasi muda dapat mengolah sumber daya pertanian dan perkebunan yang ada. Bagaimana relevansinya dalam dunia pendidikan yang dilakukan di kelas-kelas di sekolah. Dari sosial kultur yang ada di wilayah Bogor serta ketertarikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mendidik murid harus memperhatikan kodrat alam di mana murid itu tinggal. Orang tua maupun guru sebagai pendidik harus memberikan contoh bagaimana mengelola alam dengan baik. Itu sejalan dengan Ingarso Sungtulodo, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat serta memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan kalangan masyarakat sekitar. Contoh konkret yang bisa kami gambarkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dilakukan di kelas adalah tentang pemanfaatan dalam proyek pelajar Pancasila, di mana kami mengarahkan siswa untuk mengolah singkong menjadi berbagai jenis makanan tradisional yang menggugah selera, seperti misro, combro, dan banyak lainnya. Kami coba memberikan pemahaman bahwa nilai guna dan manfaat dari singkong bisa dikonsumsi sendiri, juga bisa dijual, akan menghasilkan sumber penghasilan tambahan bagi siswa. Sejalan dengan Tuturi Handayani, hasil akhir yang diharapkan melalui pengelolaan hasil pertanian ini, murid nanti dapat berwirausaha sehingga dapat tercukupi kebutuhan hidupnya dan tercapai kebahagiaannya. Sejalan dengan azas Trikong, di mana siswa tidak boleh melupakan sejarah pangan tradisional atau kontinu. Kemudian harus berusaha beradaptasi dengan perkembangan dunia kuliner yang ada atau konvergensi. Setiap proses tentunya menghadapi sebuah hambatan. Pertama, dalam proyek kami hambatannya adalah makanan tradisional ini banyak sekali variasinya, tetapi tidak tahan lama atau cepat sekali basi. Yang kedua, pemasarannya agak sulit karena memang di setiap rumah di wilayah kami mereka memiliki tanaman singkong itu sendiri. Setiap persoalan pasti ada solusinya. Solusi yang pertama adalah mengolah singkong menjadi makanan yang awet seperti keripik singkong dengan berbagai macam varian rasa, rasa keju, balado, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, memasarkan olahan singkong itu dalam bentuk keripik atau lainnya secara online sehingga bisa merambah ke pasar yang lebih luas di luar Kabupaten Bogor yang memang mereka notabene bukan penghasil singkong, sehingga ada simbiosis mutualis di antara setiap wilayah yang ada di Indonesia. Yang terakhir, kekuatan pemikiran apa yang dapat menebalkan laku murid yang ada di wilayah kami.
Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, tercermin dari awal kegiatan proyek di mana kami memberikan tauladan bagaimana cara bekerja sama, berkomunikasi, dan perilaku dalam kelompok dalam upaya menyelesaikan tugas ini. Yang kedua, dalam mengeksplorasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitar seperti tanaman singkong untuk diolah menjadi berbagai makanan tradisional serta makanan modern sehingga memiliki harga jual beli yang tinggi dan baik untuk kesehatan, menumbuhkan semangat Ingat Jo Mangunkarso. Akhir dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan untuk mengelola lingkungan dalam mengolah makanan tradisional dari singkong, kami senantiasa memberikan dorongan motivasi positif agar siswa memahami dan berhasil melakukan proyek tersebut. Kami harus menghargai dan memberikan kepercayaan bahwa peserta didik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Guru memberikan semangat, motivasi tanpa meremehkan kemampuan peserta didik yang lainnya sejalan dengan azas Tuturi Handayani. Demikian presentasi kami di ruang kolaborasi 1.1.5.2 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada kaitannya dengan sosial kultur yang ada di wilayah kami. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan lebih kepada teman-teman dan bermanfaat bagi semua, khususnya bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.